Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pojepiko dari D3 Keperawatan tingkat 1B. Nah, jadi di sini saya ingin membuat video terkait mata kuliah etika keperawatan dan hukum keperawatan. Nah, jadi mari kita simak videonya. Baiklah, soal pertama kita akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, undang-undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Nah, undang-undang ini berisi mengenai ketentuan hukum, hak, kewajiban, tanggung jawab pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pemegalan kesehatan, ketahanan kefarmasian, dan alat kesehatan. Nah, ada juga teknologi kesehatan serta informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah. Nah, ada juga pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi, penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan penguasaan, penyelidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan hukum. Nah, yang soal kedua ini Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Nah, undang-undang ini untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan keperawatan dan untuk menjamin perlindungan terhadap perawat. Nah, sebagai pemberi pelayanan keperawatan. Nah, diperlukan pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur dalam undang-undang. Nah, selain sebagai kebutuhan hukum bagi perawat, pengaturan ini juga merupakan pelaksanaan dari Mutual Recognition Agreement. Nah, jadi mengenai pelayanan jasa keperawatan di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini memberikan peluang bagi perawat warga negara asing masuk ke Indonesia. Nah, perawat Indonesia bekerja di luar negeri untuk ikut serta memberi pelayanan kesehatan melalui praktik keperawatan. Nah, ini dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan perawat tingkat dunia. Nah, jadi sehingga sistem keperawatan Indonesia dapat dikenal oleh negara. Nah, tujuan dan kondisi ini sekaligus merupakan bagian dari pencitraan dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Nah, di bidang kesehatan atas dasar itu, maka dibentuk undang-undang tentang keperawatan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menatap berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan keperawatan dan praktik keperawatan yang bertanggung jawab, accountable, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, undang-undang ini memuat pengaturan mengenai jenis perawat. Nah, dan ada juga pendidikan tinggi keperawatan, registrasi izin praktik, dan registrasi ulang praktik keperawatan, hak dan kewajiban bagi perawat dan klien. Nah, kelembagaan yang terkait dengan perawat seperti organisasi profesi, kolegium, dan konsil, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat, serta sanksi administratif. Nah, dan soal nomor 3 ini, hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat. Nah, menurut undang-undang. Nah, yang pertama ini memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dan yang kedua ini ada juga memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan atau keluarganya. Nah, dan yang ketiga ini ada juga menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. Nah, dan ada juga yang keempat ini menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan prosedur operasional atau ketentuan peraturan
perundang-undangan. Nah, dan yang kelima ada juga memperoleh fasilitas kerja dengan sesuai dengan standar. Nah, ada juga kewajiban perawat. Nah, yang pertama ini ada juga melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik standar pelayanan keperawatan. Nah, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dan yang ketiga ini ada juga merujuk klien yang tidak dapat ditangani, nah, kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Nah, dan yang keempat ini ada juga mendokumentasi asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Nah, dan yang kelima, jelas dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya. Nah, dan yang keenam ada juga melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat. Nah, dan yang ketujuh ada juga melaksanakan penugasan khusus yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, soal keempat ini pengertian hukum kesehatan dan keperawatan. Nah, jadi hukum kesehatan adalah seperangkat ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan serta penerapannya. Nah, dalam konteks ini, hukum mengatur etika, hak, kewajiban, dan batasan bagi pemberi pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kalau hukum keperawatan adalah perangkat hukum yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan atau dilarang dilakukan oleh perawat. Nah, dalam menjalankan profesinya. Nah, hukum keperawatan juga mengatur hak dan perlindungan yang dimiliki oleh perawat dan pasien. Nah, soal yang kelima ini ada tujuan pengaturan hukum keperawatan dan kesehatan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan penyelenggaraan kesehatan. Nah, ada beberapa tujuan pengaturan hukum keperawatan dan kesehatan. Nah, ada yang pertama itu meningkatkan mutu perawat dan pelayanan keperawatan. Nah, yang kedua meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, dan ada juga yang ketiga, memastikan hak setiap individu untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, yang keempat, menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Nah, dan yang kelima ini mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan. Nah, soal yang keenam ini ada juga pengertian malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. Nah, jadi pengertiannya, kelalaian tidak sama dengan malpraktik. Nah, tetapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktik. Nah, artinya bahwa dalam malpraktik tidak selalu ada unsur kelalaian. Nah, jadi malpraktik lebih luas dari kelalaian karena selain mencangkup arti kelalaian. Nah, istilah malpraktik pun mencakup tindak-tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar undang-undang. Nah, dan kelalaian praktek keperawatan adalah seorang perawat tidak mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam merawat pasien. Dan yang ketujuh, ada faktor yang mempengaruhi malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. Nah, jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu kurangnya kehati-hatian, kedua kesengajaan yang tidak dikehendaki, ketiga ceroboh, keempat kurangnya pengetahuan dan pengalaman, dan yang kelima tidak menjalankan standar prosedur operasional.
SPO ya. Yang keenam ada juga kondisi fisik yang capek atau kelelahan. Dan yang ketujuh kurang cermat atau tidak teliti pada penanganan gawat darurat. Nah, dan yang kedelapan kurangnya memahami ilmu di bidang kesehatan yang semakin berkembang. Nah, yang soal kedelapan ada juga perawat sebagai advokat klien. Nah, jadi perawat sebagai advokat klien itu yang pertama memberikan informasi kepada pasien, dan yang kedua menjadi mediator, ketiga melindungi pasien, keempat memberikan saran kepada pasien tentang pengobatan dan proses kesembuhan, dan yang kelima membantu menghubungkan pasien dengan bantuan keuangan. Nah, dan yang keenam mengembangkan kesadaran akan sumber daya masyarakat seperti transportasi, bantuan keuangan, dan jaringan dukungan. Nah, yang soal terakhir, tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktek keperawatan profesional. Nah, jadi tanggung jawab perawat itu, perawat harus bertanggung jawab kepada pasien, keluarga, masyarakat, profesi perawat, dan Tuhan. Nah, jadi perawat juga bertanggung jawab secara hukum dan profesional atas keputusan yang dibuatnya dan konsekuensinya. Nah, jadi kalau tanggung gugat perawat berarti perawat harus siap bertanggung gugat jika ada pihak yang menggugat terkait asuhan keperawatan yang diberikan. Nah, perawat harus mampu menjelaskan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya.